Timnas Indonesia telah tiba di Arab Saudi dengan misi besar mencuri poin dari tim tuan rumah. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini menjadi sorotan publik karena wajahnya yang terlihat tegang menyambut kedatangan skuad Garuda. Kesiapan Arab Saudi pun ditunjukkan melalui unggahan di akun media sosial resmi mereka, di mana Mancini dan asistennya Yaya Toure tampak serius saat memimpin sesi latihan. Saat sesi latihan Arab Saudi berlangsung, sejumlah petinggi olahraga negara itu, termasuk Menteri Olahraga dan Presiden Komite Olimpiade Arab Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Turki Al Faisal, hadir langsung. Kehadiran mereka mempertegas betapa pentingnya laga ini bagi Arab Saudi. Mancini dan Toure terlihat sangat serius, bahkan wajah tegang Mancini menjadi bahan pembicaraan warganet. Meski begitu, Timnas Indonesia tidak gentar. Dengan kehadiran pemain abroad seperti Jay Itzes atau yang akrab dipanggil Bang Jay, skuad Garuda siap menahan serangan Arab Saudi. Bahkan para pemain percaya diri menumbangkan Arab Saudi. Bulan September akan menjadi bulan kebahagiaan bagi fans Timnas Indonesia. Di bulan ini, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi dan Australia. Selain itu, akan ada beberapa pemain keturunan baru yang dinaturalisasi untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Dan salah satu nama yang menjadi sorotan fans Timnas Indonesia adalah Maes Hilgers. Maes Hilgers adalah pemain grade A yang saat ini bermain di FC Twente. Kabar Maes Hilgers akan bergabung ke Timnas Indonesia datang langsung dari Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Dia menyatakan bahwa pemain FC Twente tersebut akan datang ke Indonesia pada saat FIFA Matchday September mendatang. Maes Hilgers memang sudah lama diincar oleh Shin Tae-yong. Namun, dia belum memberikan lampu hijau untuk mau bergabung ke Timnas Indonesia. Kedatangan Maes Hilgers ke Timnas Indonesia tentunya akan membuat Elkan Bagot tersingkir dari Timnas Indonesia. Pasalnya, dia saat ini memang sudah tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Bahkan saat Jordi Amat dan Justin Hubner tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia, Shin Tae-yong lebih memilih memanggil Wahyu Pras dan Muhammad Ferrari daripada Elkan Bagot. Dan saat Maes Hilgers, Jordi Amat, dan Justin Hubner sudah bisa main di Timnas Indonesia, tentunya Elkan Bagot semakin tidak akan dipanggil oleh Shin Tae-yong. Kiper FC Dallas, Maarten Paes, masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah pemanggilan pertamanya sejak resmi menjadi WNI pada 30 April 2024 lalu. Skuad Garuda terbagi dalam dua kloter untuk menuju Arab Saudi. Kloter pertama yang beranggotakan 12 pemain berangkat dari Indonesia. Sementara kloter kedua sebanyak 14 pemain yang berada di luar negeri langsung menuju Arab Saudi. Maarten Paes pun telah mengabarkan lewat akun Twitter pribadinya bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju Arab Saudi. Sebelumnya, kiper 25 tahun itu mengaku sudah tidak sabar untuk bertanding membela Timnas Indonesia. Sebanyak 5 pemain abroad Timnas Indonesia tiba di Arab Saudi pada Senin pagi WIB. Mereka ialah Calvin Verdong, Shane Patinama, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Hal itu terlihat dalam unggahan Justin Hubner di stories Instagramnya. Jika ditotal, sudah ada 17 pemain yang tiba di Jeddah, Arab Saudi. Selain 5 nama di atas, sudah ada 12 personel dari klub-klub Liga 1 2024 sampai 2025 yang sudah tiba di Tanah Suci pada Minggu, 1 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan 9 nama lain? Mereka masih dalam perjalanan ke Arab Saudi. Sayangnya, tidak semua pemain yang dibawa ke Arab Saudi dapat dimainkan. Ada 2 pemain yang dipastikan absen melawan Arab Saudi, yakni Justin Hubner dan Maarten Paes. Justin Hubner harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Maarten Paes belum bisa didaftarkan melawan Arab Saudi dan baru tersedia kontra Australia. Karena itu, menarik menanti hasil yang didapat Timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. Laga melawan Arab Saudi digelar di King Sport City Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 1.00 waktu Indonesia Barat.
pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah menyiapkan strategi terbaik untuk laga melawan Arab Saudi. Hasil positif wajib disabet timnas Indonesia jika ingin membuka peluang lolos Piala Dunia 2026 atau minimal melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot mengubah caption di unggahan terbarunya di Instagram. Bek 21 tahun ini awalnya menulis caption Happy Birthday Katie Marsden. Sekarang, captionnya diubah menjadi Happy Birthday My Love tanpa menandai akun Instagram sang kekasih. Hal itu dilakukan Elkan Bagot ditengarai sebagai salah satu cara agar sang kekasih tidak diserang netizen Indonesia. Sekadar diketahui, ada segelintir netizen Indonesia yang tidak menyukai Elkan Bagot. Penyebabnya karena bek 21 tahun ini tidak memenuhi panggilan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Padahal, tenaga Elkan Bagot sangat dibutuhkan timnas Indonesia U23 yang membutuhkan kemenangan demi mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Akibatnya, timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Guinea U23 dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Setelah kejadian di atas, Shin Tae-yong tak pernah lagi memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berbicara jujur soal proses naturalisasi oleh Romeni yang digembar-gemborkan sebagai pemain naturalisasi tambahan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Arab Saudi untuk 2 laga pertama. Shin Tae-yong sendiri telah menentukan 26 pemain untuk dipanggil, sebagaimana diklaim oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Selain itu, sang pelatih asal Korea Selatan juga mengajak Yeom Ki-hun untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada satu pemain naturalisasi yang digembar-gemborkan untuk segera menjadi yang selanjutnya untuk dinaturalisasi, yaitu oleh Romeni. Berbagai indikasi menguatkan hal tersebut, seperti aksi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang mengikuti akun Instagram oleh Romeni. Sementara itu, Shin Tae-yong menjawab tentang kemungkinan tambahan striker untuk timnas Indonesia. Pelatih Shin melihat memang di timnas kita saat ini kurang dalam mencetak gol. Pemain yang ada pun sulit untuk mencetak gol. Jadi untuk itu PSSI sekarang sedang mengurus proses naturalisasi striker, ujar Sti. STYA tidak memperinci nama calon pemain naturalisasi yang dimaksud. Menurutnya, pengumuman pemain naturalisasi baru akan dikeluarkan setelah dokumen subjek yang bersangkutan sudah masuk tahap proses ke pihak-pihak terkait.